warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ketemu lagi dengan saya, Saudara Abdul Aziz dari Cikijing Majalengka, tinggal di Pondok Pesantren Bahru Ulum Bustami, dan sekarang di STI Tasikmalaya, di mana pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan tugas dari kampus, yaitu KKN. Kurang lebih sudah 14 hari saya tinggal di daerah sini, yang mana pada kesempatan ini saya sedang berada di daerah Kecamatan Taraju dan Desa Taraju, di mana pada kesempatan ini sedang proses kegiatan ulang tahun pramuka. Nah, ini dilaksanakan se-Kecamatan Taraju, dari mulai utusan SD, SMP, MTS, MI sama SMA. Mereka kumpul di sini untuk melaksanakan upacara untuk merayakan hari ulang tahun pramuka. Dan perlu diketahui, saya bersama teman-teman kurang lebih 217 orang KKN dari SD Tasikmalaya bersebar di Kecamatan Taraju dan Kecamatan Puspahyang. Kebetulan saya ditempatkan di daerah Dusun Jambu Rasa, Desa Singasari, kurang lebih ada 13 orang, putra 5 orang, putri kurang lebih 8 orang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat bagaimana proses kegiatan upacara siaga hari ulang tahun pramuka di daerah Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus tahun 2016 pukul 9 pagi. Mari kita lihat ke dalam seperti apa kegiatan prosesinya. Terima kasih ya. Ini orang di Jambu Rasa nih. Di Jambu Rasa ya. Yang begitu luar biasa, penuh. Bilang apa? Om Aziz. Dari mana? STI Cikijing KKN ya? Kasep tuh? Oh.
pada peringatan Hari Pramuka ke-54 tahun 2016. Yang terhormat kakak-kakak ketua Mabida, Mabiscap, Mabiran, dan Bigus Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan keluarga, Warcap dan Kuaran, beserta andalan daerah cabang dan tim Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan syakar tingkat daerah dan cabang Gerakan Pramuka, kakak-kakak pelatih, pamong dan instruktur Gerakan Pramuka, kakak-kakak pembina Gurus Depan, adik-adik Pramuka yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama pada hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Pramuka ke-54 tahun 2016. Saya selaku Ketua Koordinasi Nasional Gerakan Pramuka berkenan pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka 2024 bagi segenap jajaran dan keluarga besar Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri. Semoga peringatan Hari Pramuka ini dapat memotivasi semangat dan mempercepat kemandirian Gerakan Pramuka untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda sebagai calon pemimpin bangsa yang handal dan lebih baik pada masa depan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, kaum muda dewasa ini dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu yang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah kebangsaan. Masalah sosial mencakup maraknya penggunaan nafsa dan obat terlarang, pergaulan bebas yang berakibat tinggi hubungan seksual pranikah, kekerasan dan kriminalitas yang melibatkan kaum muda. Sedangkan masalah kebangsaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia mencakup rendahnya solidaritas sosial, semangat berkebangsaan rendah, semangat persatuan dan kesatuan rendah yang akhirnya berdampak pada rendahnya semangat bela negara dan ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman ini tentu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan penyatuan dari 60 organisasi kepanduan pada tahun 1961 oleh Bung Karno. Ditujukan untuk dapat menjadi perekat bangsa. Gerakan Pramuka yang kini berusia 54 tahun tentu tidak sama suasana dan kondisinya ketika dilahirkan. Oleh karena itu, perlunya diciptakan Gerakan Pramuka baru yang diminati kaum muda. Pramuka harus dapat mengikuti perkembangan kaum muda, tidak berkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. Hampir setiap orang, bahkan peserta didik, memiliki alat komunikasi berupa handphone, bahkan smartphone. Anak-anak kita yang lahir antara tahun 1990-an dan 2000-an merupakan generasi siber yang online dalam waktu 24 jam dan berperan sebagai citizen jurnalis dan selalu update statusnya atau mengungkapkan hal-hal yang dilihat dan dirasakan saat ini. Dalam media sosial, medsos, Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi. Bila tidak dapat berperan sesuai keinginan kaum muda, maka lambat laun akan ditinggalkan oleh anggotanya. Pramuka baru harus keren, asik, gembira, dan menyenangkan. Tantangan bagi para pembina Pramuka yang harus selalu kreatif dalam membina peserta didik di Gurus Depan sehingga bangga menjadi Pramuka. Begitu pula para pelatih hendaknya dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidikan yang relevan dengan zamannya tanpa melupakan prinsip dasar dan metode kepramukaan kepada para pembina Pramuka. Kakak-kakak sekalian yang saya banggakan, tantangan yang dihadapi kaum muda makin besar dan kompleks. Masalah ekonomi,
sosial, budaya, dan politik yang berlangsung di negeri ini akan mempengaruhi perubahan perilaku dan gaya hidup kaum muda. Masih banyak kaum muda yang mengalami putus sekolah karena berbagai hal. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sulitnya mendapatkan pekerjaan, rendahnya rasa hormat kaum muda kepada orang tua, dan menganut paham sesat yang akhirnya menjurus pada perilaku buruk. Permasalahan ini sangat memprihatinkan bagi kita semua dan untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa depan. Berbagai masalah yang dihadapi tersebut haruslah segera ditanggulangi. Disinilah pentingnya gerakan pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang bertujuan untuk membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan, dan membekali keterampilan yang kelak menjadi bekal hidup. Untuk itulah kerjasama dengan berbagai pihak sangat diharapkan, karena kaum muda merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia yang harus diselamatkan dari cengkraman berbagai masalah. Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif sangat besar dan sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja 15 sampai 64 tahun pada tahun 2020 sampai 2030 akan mencapai 70%. Sedangkan sisanya sebanyak 30% adalah penduduk yang tidak produktif atau di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai sekitar 180, sementara penduduk non produktif hanya 60 juta. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk non produktif, usia tua dan anak-anak akan sangat rendah. Diperkirakan mencapai 44/100 penduduk produktif. Angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus turun sampai tahun 2020 dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Tentu saja hal ini merupakan suatu berkah bagi Indonesia. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, berkah ini dapat berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja pada tahun 2020-2030? Permasalahan pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya dapat menjadi prioritas penyelesaian sebelum bonus demografi datang. Jangan sampai hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar, yaitu kualitas manusia, pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang dan yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Pemerintah harus mampu menjadi agen of development dengan cara memperbaiki kualitas modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Solusi lainnya adalah dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif, sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang. Tentu bukan hanya tugas pemerintah saja, masyarakat juga harus menjadi penghubung utama pembangunan kualitas manusia. Disinilah menjadi penting peranan gerakan pramuka
yang berpeluang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, khususnya kaum muda yang berkarakter mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang lebih baik. Gerakan Bauka harus dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, dan hal inilah yang perlu dikaji dan dikembangkan terus-menerus oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Istiqlal dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepramukaan Subang. Dedek, adik. Ini pengantar. Ya. Nah, itulah sekilas tentang proses kegiatan latihan upacara hari ulang tahun Pramuka Siaga di mana dilaksanakan di daerah Taraju. Barusan sudah kita lihat di dalam ada sambutan dari Pak Camat dan Camat Taraju. Nah, baiklah, ini sangat luar biasa ya. Pokoknya keren, mantap. Buncis. Salam Pramuka.